wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio. Anda masih bersama saya Radio Smash di program Ngobras Ngobrol Bareng Seru di sore hari ini di Selasa tanggal 20 September 2022 kebersamaan kita sampai jam 4 sore nanti. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna PTBA lantai 2 kami hadir pendengar Anda ya. Kalau orang sekarang bilang GSG yang baru di PTBA Tanjung Enim Kota Tujuan Wisata. Para kanca, sudah banyak yang kita terima informasi-informasi menarik seputar imunisasi dan obrolan kita masih panjang bersama Ibu Yesi Fitriani Amkep dan juga Ibu Rosdalina Amkep. Beliau adalah penanggung jawab imunisasi Puskesmas Tanjung Enim. Kita berikan sapa dulu, halo selamat sore untuk para kanca, juga untuk yang lagi nonton Facebooknya Tanjung Enim Radio, dan berikan like-nya, komennya juga dan sebagainya. Ini kita masih ke IPP ya, vaksin. Sebenarnya imunisasi IPP diberikan di usia yang berapa nih Bu ya, yang efektifnya ya? Silakan Bu Ros atau Bu Fitri ini. Ya Pak, terima kasih. Untuk imunisasi IPP itu sama saja dengan namanya imunisasi yang berupa suntikan. Ya. Kita berikan pada usia 4 bulan. 4 bulan ya. Iya. Kemudian kalau kita memberikan imunisasi ini paling telat berapa lama Bu? Apa 5 bulan masih boleh? Ya, untuk IPP kita kasih maksimum sampai usia 8 bulan. Jadi toleransi masih panjang Iya, ya. toleransi Dari masih 4 bulan bisa ke 8 bulan ya. Iya. Tapi kalau memang memungkinkan ya tetap di 4 bulan itu Iya, ya. bagusnya Jangan 4 bulan. Jangan ditunda terlalu lagi. lama, ya. Tidak Karena terlalu. kita mau mendekatkan di usia 9 bulan ada namanya imunisasi rubella. Rubella. Jadi nanti kalau usia Bisa masih dijelaskan rubella tadi apa? rubella itu Rubella. sama dengan MR Pak. MR itu adalah melesnya rubella, sama dengan nama imunisasi campak. Iya. Kalau zaman dulu namanya campak, sekarang diganti namanya MR. MR Namanya ya. aja sama. Nah kemudian ada lagi nih imunisasi BC12 ya, yang sehat itu umur berapa tuh? BCG ya? Oh, BCG. Oh, yang efektif, yang sehat itu umur berapa yang pasnya itu? BCG itu bagusnya sih umur 2 minggu ya Pak ya. 2 minggu langsung ya? Ya 2 minggu, paling telat sih umur 2 bulan. Tapi 2 bulan. Maksimumnya 3 bulan sih nggak apa-apa, tapi lebih ininya 2 bulan Pak ya. Kalau lebih dari situ alasannya apa? Tidak boleh diberikan lagi tuh? Nggak, kasihan dengan vaksin, soalnya nanti kan ada vaksin DPT. Ada vaksin-vaksin Iya, lain dan yang lainnya. akan Nanti disuntikan ya? jadwalnya nanti berubah kalau gitu Pak. Oke. Kemudian ada nggak perbedaan imunisasi dan di posyandu ya? Artinya kita ketika di imunisasi di puskesmas dan di posyandu itu pelayanannya sama atau ada perbedaan? Untuk pelayanan nggak ada Pak ya, sama aja dimanapun sama. Cuman kalau untuk di puskesmas pelayanan imunisasi BCG itu ada harinya Pak ya. Ada harinya. Ini hari Bisa disebutkan hari apa nih? hari Senin sampai sama hari Rabu itu untuk pelayanan BCG polio di puskesmas. Kalau setiap hari bisa dilakukan di posyandu Pak ya. Ya. Dari jam 8 pagi. Dari jam 8 sampai jam setengah 12. Oh ya. Jadi untuk pelayanan poli di bawah jam itu ya? Ya, poli imunisasi, di poli imunisasi. Kemudian apa boleh nih imunisasi lebih cepat dari jadwal yang sudah tentukan? Misalnya seperti tadi itu BCG 4 bulan ya. Misalnya 4 bulan kita harus imunisasi, tapi kita di awal-awal 1 bulan, 2 bulan tuh sudah diberikan imunisasi itu. Apakah boleh seperti itu? Imunisasi itu harusnya sesuai dengan jadwal. Jadwal ya. Ya, nggak boleh dimajukan, nggak boleh. Tapi kalau mundur boleh. Kalau dimajukan kayaknya sesuai jadwalnya Pak. Belum Kalau memungkinkan ya? Belum memungkinkan. Kalau dia mundur kan bisa jadi pas waktu mau disuntik anaknya demam, Iya. bisa dijadwalkan ulang. Tapi kalau untuk maju, seandainya belum 2 bulan dia mau disuntik di PT, belum boleh Pak.
Oh, iya. Iya. Jadi lebih cenderung kita molor ya daripada Ya, lebih cepat daripada ya. cepat, ya. Oke, seperti itu. Nah, para kancil, mungkin selama ini Anda tidak terbayangkan imunisasi itu seperti apa dan sisi baiknya ternyata dengan beberapa menit kita ngobrol ini banyak pencerahan-pencerahan yang Anda dapatkan ya. Kemudian efek samping dari imunisasi tadi di awal sudah dikatakan demamnya. Ada yang lain nggak yang sering terjadi pada anak dan juga bayi? Biasanya kalau imunisasi itu ya Pak ya tergantung imun tubuh anak-anak. Tapi sering dengar keluhan dari keluarga pasien, dari ibunya sering demam, kemerahan, Iya. bengkak, itu wajar, berarti itu untuk reaksi obatnya. Nah, kemudian dari penanggung jawab imunisasi nih, trik-trik apa saja sih yang dilakukan agar semua balita, khususnya yang di Kecamatan Lawang Kidul dan yang umumnya di Kabupaten Margo, mereka bisa semuanya diberikan imunisasi? Apa trik-triknya atau kiat-kiat apa yang sudah pernah dilakukan? Jadi secara tak langsung dari para orang tua tuh tanpa disuruh mereka sudah imunisasi baik ke puskesmas maupun posyandu-posyandu. Atau yang sudah dilakukan selama ini? Kalau kami dulu Pak, kalau kita di poli imunisasi kita mengadakan pelayanan namanya imunisasi HBO 0 sama HBO 0 BCG ya. dan polio 1. Nah, kita di situ melaksanakan imunisasi sebagai untuk trik menarik supaya ibu-ibu rajin datang ke posyandu atau rajin datang ke puskesmas untuk melakukan imunisasi. Kami memberikan souvenir. Souvenir. Tapi dulu tuh Pak. Iya. Sekarang masalah pandemi COVID ya, jadi kita tidak berikan lagi. Sebelum COVID kemarin kita melaksanakan itu. Jadi setiap bayi yang usianya sesuai dengan jadwal usianya dan sesuai dengan jadwal imunisasinya, kita memberikan namanya souvenir berupa potongan kuku atau cindera mata kecil sejenis apa yang seperti itu. Terus juga balon, balon sebiasa yang bertangkai. Jadi mereka melihat balon tuh ya namanya anak bayi ya, mungkin hanya sekedar suka dengan warnanya. Walaupun mereka nggak ngerti dengan bentuk balon, tapi mereka suka dengan warnanya itu. Kalau sempat berapa lama waktu itu diadakan seperti itu? Sebelum COVID mungkin berjalan kurang lebih berapa bulan aja sih Pak. Karena juga waktu itu COVID. Respon dari para orang tua waktu itu? Responnya ya senang ya, senang, bahagia. Jadi sudah dari vaksin diimunisasi kan anaknya kan pada rewel. Jadi pas kita berikan ke balon ya anak tuh sempat bercucuran air mata divaksin, tapi pas dilihat balon-balon warna-warni dia langsung diam, kaget. Ya asik aja sih Pak. Jadi kita mah selfie foto-foto gitu. Jadi artinya kan upaya yang pernah dilakukan berhasil ya. Dan si anak juga terlepas dari dia masih panas atau tidak, tapi pasti ketika diimunisasi tidak terlalu fokus dengan jarum suntik ya, jadi melihat seperti yang ada ya. Akhirnya kedepannya bisa ditiru seperti itu. Mungkin insya Allah nanti kita, karena masalahnya kita kan pandemi. Ini takutnya pas penempelan virus atau apa gitu, resikonya lebih besar kita untuk pemberian. Jadi sekarang setelah pandemi agak melandai, giat dari puskesmas sudah mulai kelihatan lagi ya. Nah, kita break dulu soal imunisasi. Sekarang lagi program-program apa nih yang dilakukan dari penanggung jawab imunisasi untuk ke desa-desa? Mungkin ada planning atau ada apa ya? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Tetap di Ngobras Tanya Ini Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.
Para kanci Tanjunim Radio masih bersama saya Redi Smash dari lantai 2 Gedung Serbaguna yang baru Bukit Asam, Tanjung Inim kota tujuan wisata. Kami hadir ke ruang dengar Anda di hari ini, Selasa tanggal 20 September 2022 dalam acara Ngobras bersama narasumber kita dari Puskesmas Tanjung Inim, Ibu Yesi Fitriani Amkep, kemudian Ibu Rosdalina Amkep. Beliau adalah penanggung jawab imunisasi di Puskesmas Tanjung Inim. Kita lanjutkan kembali ngobrol kita di kesempatan sore hari ini. Tadi sudah disinggung beberapa kategori untuk imunisasi yang tepat waktu, kemudian yang waktunya agak jauh. Kemudian sekarang saya pengen tahu nih Bu, ada nggak nih perbedaan kalau kita membawa anak imunisasi ke posyandu, ke puskesmas dengan tenaga medis dokter tuh? Ada nggak perbedaan mungkin pemberian vaksin atau apanya nih? Siapa yang mau jawab, silakan nih. Iya, Mbak Yesi. Untuk perbedaan posyandu di puskesmas sama di dokter, rasanya nggak ada perbedaan Pak ya. Cuman kalau di puskesmas dari pemerintah obatnya, kalau di dokter sama aja sebenarnya Pak. Yang membedakan kalau di dokter kan banyak imunisasi tambahan. Tambahan ya. Seperti meningitis, yang lain-lain. Kalau di puskes kan imunisasi dasar aja. Iya. Jadi pada prinsipnya sama ya, tentang pelayanan segala macam ya. Sama aja Pak. Vaksinnya juga sama. Nah, kita flashback sedikit nih. Saya pernah mendengar istilah BIAN ya. Sebenarnya kegiatan itu apa saja nih Bu, BIAN itu Bu? Bisa Bu Rosdalina bisa menjelaskan? Ya, terima kasih. BIAN itu adalah nama kegiatan, bukan nama vaksin. Nama kegiatan itu Bulan Imunisasi Anak Nasional. Oh, singkatan jadi ya? Iya, namanya singkatan dari BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Nah, untuk tahun ini dari bulan berapa sampai bulan berapa tuh? Untuk wilayah Sumatera, itu kan ada Sumatera sama Jawa Pak. Yeah. Kebetulan untuk wilayah Sumatera kita lebih dominan duluan, yaitu di bulan bulan Mei ya. Bulan Mei, ya. Di bulan Mei 2022 ini. Itu dilaksanakan selama 1 bulan. 1 bulan ya. Ternyata sekarang kegiatan itu tetap dilanjutkan. Tetap dilanjutkan ya. Ada himbauan baru dari Kemenkes bahwa dilanjutkan sampai akhir bulan 30 September ini. Oh, diperpanjang ya? Iya, diperpanjang lagi kegiatan itu. Mungkin ada alasan yang mendasar kenapa diperpanjang? Ya, kegiatan BIAN ini adalah pemberian imunisasi sama Pak, namanya campak rubella MR, itu dari usia 9 bulan sampai usia 12 tahun. Iya. Iya, di bawah 12 tahun untuk usia kita di wilayah Sumatera ini. Nah, ternyata dilaksanakan kembali itu karena adanya pencapaian yang kurang maksimal. Oh iya. Iya, untuk Jadi harus wilayah Sumatera. petugas puskesmas yang betul-betul jemput bola ya artinya. Iya, jadi kita ada kiat-kiat tertentu. Jadi kita selama kegiatan itu ternyata yang pencapaian kita hasil dari monitoring kita selama ini ada tindakan lanjutnya. Jadi kita melaksanakan kegiatan langsung ke tempat posyandu ada ya. istilahnya kita namanya sweeping Pak. Sweeping ya. Ya, sweeping Kita datangi langsung ya. Ya, kemana posyandu yang pada saat itu misalnya di hari apa kita laksanakan pemberian langsung ke sana, istilahnya itu penyuluhan langsung kepada ibu-ibu yang ada di sana, agar mereka jangan takut bahwa ini vaksin bukan vaksin yang aneh. Itu vaksin yang memang biasa kita pakai yang ada di puskesmas. Yang sering dilakukan ya. Cuman namanya BIAN ini adalah pemberian kembali, diindikasikan bahwa adanya peningkatan kasus campak. Iya, jadi itu ya. di wilayah Sumatera tetap dilaksanakan namanya pemberian lanjutan. Lanjutan ya. Iya, imunisasi campak. Nah, sepanjang ini setelah waktunya katakanlah diperpanjang ya dari bulan Mei kemarin dan sampai sekarang 31 September rencananya ya. Itu respon dari para ibu-ibu yang punya balita seperti apa Bu dengan adanya perpanjangan ini? Ya, dengan perpanjangan ini jadi kita himbaukan kepada ibu-ibu yang kita kemarin sudah kasih penyuluhan di wilayah posyandu. Jadi alhamdulillah ada respon positif. Jadi kita jelaskan bahwa namanya imunisasi apalagi di wilayah sekarang kan laginya masa pandemik. Betul ya. Jadi namanya imunisasi itu tidak boleh ditunda. Jadi wajib. Jadi tetap wajib dilaksanakan.
selain untuk meningkatkan imun dari tubuh si anak, Iya. juga bisa melengkapi kebutuhan dari si bayi dan balita atau bagi anak-anak kita. Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan seringnya kunjungan dari petugas puskesmas ke posyandu ya, itu biasanya pendampingan itu dari puskesmas ke posyandu berapa personel Bu setiap posyandu? Kita lihat kebutuhan Pak. Oh, Kalau lihat memang kebutuhannya. iya biasanya kita kalau memang kebutuhan banyak tempat yang akan kita kunjungi, biasanya kita menerjunkan itu sekitar 1 atau 2 orang. Iya, ya. Kalau Jadi memang lihat kebutuhan ya. iya sesuai kebutuhan. Kalau memang kebutuhan pada saat di lapangan itu hanya sedikit, kita mungkin biasanya 3 orang 3 orang langsung terjun ke lapangan. Oke. Kita kembali ke imunisasi kembali. Sebenarnya dampak yang paling sering dirasakan oleh balita dan bayi lah ya, anak usia dini. Apa sih selain demam-demam itu yang sering kita lihat di lapangan, yang paling menyolok lah katakanlah tuh? Yang memang sih yang paling sering adalah demam. Tapi ada juga yang bengkak atau kemerahan. Ya. Tapi sangat jarang sih kita mendapatkan laporan seperti itu. Kalau memang ada yang datang ke puskesmas dengan laporan seperti itu, ya kita anjurkan untuk pemberian kompres. Terus juga kita anjurkan untuk pemberian obat untuk menghilangkan rasa nyerinya, dengan bisa juga menggunakan dengan obat namanya paracetamol, Iya. sesuai dengan usia dan dosis yang akan kita berikan Iya. kepada bayi dan balita tersebut. Nah, kan sering terjadi ya, apakah ini semacam dampak atau memang akibat positif seorang balita ketika diimunisasi terjadi pembengkakan ya, yang tidak terlalu signifikan, artinya itu masih batas-batas wajar. Itu efek dari apa itu? Itu efek dari mungkin pada saat kita melakukan penyuntikan, Pak. Penyuntikan itu kan namanya bayi atau balita dalam mungkin keadaan dalam gerakan yang bergerak, terlalu berlebihan. Jadi pada saat kita melakukan penyuntikan, memasukkan obat itu kepada si tubuh anak, mungkin ada berontak dia. Jadi mungkin pada saat posisinya seperti itu, mungkin ya pada saat kita mencabutnya mungkin ada reaksi balik dari si anak. Ada juga mungkin reaksi positif yang masih dalam keadaan normal, walaupun timbulnya bengkak masih bisa kita toleransi. Oh iya, jadi artinya itu bengkakan itu masih batas-batas wajar lah ya, Iya. tidak terlalu signifikan. Artinya itu salah satu dampak dari berbagai dampak yang terjadi setelah imunisasi ya, tidak terlalu parah lah boleh bilang seperti itu. Kemudian di imunisasi BCG tidak berbekas itu bagaimana nih Bu? Imunisasi BCG, Ibu Yasi mungkin bisa menjelaskan, tidak membekas. Oh, tidak berbentuk ya Pak Ya, berbentuk setelah yang dibengkak ya, setelah disuntik BCG ya. Itu biasanya bisa jadi pada dibilang Ibu Ocha tadi posisi anaknya, terus kurang pada saat kita penyuntikan respon ibunya itu kurang ini Pak. Iya. Nah jadi makanya tidak berbekas. Iya. Tapi alhamdulillah rata-rata berbekas semua Pak Iya. yang disuntik di. Jadi dari berapa persen yang itu, yang 0, sekian persen lah yang tidak. Iya, yang tidak berbentuk ya Pak ya. Iya. Ya, semuanya berini Pak. Ada ini semua. Nah, alasan apa nih kalau seorang balita setelah diimunisasi tidak boleh mandi? Itu hanya pendapat lama atau memang ada aturannya seperti itu? Mungkin penjelasannya bisa mencerahkan para ibu-ibu ya. Oh, jangan diimunisasi anakku baru ini misalnya kan. Jangan dimandikan dulu. Oh nggak ada Pak ya, kalau di imunisasi nggak ada aturan jangan dimandi, jangan ini nggak ada. Ya, nggak ada ya. Iya, jadi abis imunisasi disarankan Bu, biarlah Bu ya kalau habis suntik BCG jangan dikompres dulu Bu ya. Itu Iya. kalau dia efek sampingnya bernanah atau apa, emang itu efek sampingnya reaksi Iya, iya. obatnya Bu ya. Iya, nggak ada dilarang untuk tidak boleh mandi itu nggak ada Pak. Iya. Kalau cuma 1 hari sih enggak apa-apa Bu ya, enggak mandi Bu ya. Khawatirnya sampai 1 minggu ya. Jadi artinya itu hanya kekhawatiran seorang ibu aja, rumah tangga ketika anaknya terdampak imunisasi, badannya agak panas ya. iya. Hanya khawatir saja ya. Khawatir. Nah, para kanca sudah tahu kan kalau sore hari ini kalau anak Anda habis diimunisasi badannya agak panas, tetaplah masih boleh tetap mandi. Bisa, iya. Nah, ya. Nah, kemudian ini agak menyimpang dikit dari imunisasi tapi masih dalam kegiatan posyandu ya. Di sana kan sering ada buku panduan untuk perkembangan si anak ya. Nah,
Dari sana bisa dilihat kan perkembangan anak. Nah, tapi kadang-kadang ketika prakteknya di rumah ini si anak nih kurang makan dan sebagainya. Mungkin ada trik-trik khusus nih dari pihak-pihak puskesmas agar si bayi itu makannya lahap dan sebagainya. Jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Baik, para kancu Tanjung Enim Radio, selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Seperti pekan-pekan kemarin, setiap Selasa kita ngobrol dengan petugas dari Puskesmas Tanjung Enim. Kali ini tema yang kita ambil tentang imunisasi bersama Ibu Yasi Fitriani Amkep dan juga Ibu Rosdalina Amkep. Mereka berdua adalah penanggung jawab imunisasi di Puskesmas Tanjung Enim. Nah, para kancil, terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan komen, like di Facebook Tanjung Enim Radio, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan langsung di www.tanjungenimradio.id. Mudah-mudahan informasi-informasi menarik ini bisa terus Anda dengarkan di setiap kesempatan, khususnya di setiap hari Selasa dari jam 2 sampai jam 4 sore. Nah, Ibu Yasi dan Ibu Rosdalina, sekarang kan lagi pandemi lagi melandai ya, pada tahun-tahun 2019 itu lagi gencar-gencarnya ya. Nah, berkaitan dengan pandemi tersebut, ada nggak semacam imunisasi atau vaksin apa saja yang diberikan demi mencegah, mengurangi dari pandemi tersebut, khususnya di COVID-19? Silakan Ibu Ros. Ya, terima kasih Pak ya. Selama pandemi ini kita dianjurkan dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan namanya vaksinasi COVID-19. Iya. Jadi vaksinasi COVID-19 ini diberikan kalau dulu-dulunya di awal tahun 2021 masih untuk tenaga kesehatan. Iya. Terus kita dilanjutkan untuk ke pelayanan publik. Pelayanan publik ya. Iya, baru dilanjutkan juga dengan ke lansia yang lebih rentan, yang lebih diutamakan. Iya. Setelah itu kita dilanjutkan lagi lebih dominan kepada ibu hamil. Sudah ada ibu hamil, terus dilanjutkan lagi kepada anak-anak usia anak sekolah remaja. Remaja ya. Iya. Jadi itu yang gencar-gencarnya ya Iya. dilakukan. Dan alhamdulillah kalau menurut data dari Puskesmas sendiri turunnya drastis ya, yang terdampak dari COVID-19 tersebut saat ini. Ya, kalau di awal-awal dulu kita pandemi itu sangat melonjak drastis. Iya. Sempat di tahun 2021 di bulan Juli sempat meningkat kembali, dan sekarang ini alhamdulillah semenjak adanya vaksin COVID, jadi untuk ke COVID-nya itu lebih adanya penurunan Iya. kasus kita. Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan tim Puskesmas Tanjung Enim dalam rangka turut melandaikan COVID-19 ini? Ya, kalau kita di Puskesmas masih melakukan terus tentang vaksinasi COVID, Pak ya. Jadi kita utamakan kepada anak-anak usia di atas 6 tahun. Kita melaksanakan vaksinasi COVID dengan menggunakan vaksin Sinovac untuk usia 6 sampai 11 tahun. Untuk remaja kita lebih dominan kepada vaksin namanya Pfizer usia 12 sampai 17 tahun. Iya. Nah, untuk yang dewasa di atas 18 tahun bisa kita menggunakan vaksin Pfizer juga atau vaksin yang lainnya jenis COVID yang ada tersedia yang ada di Puskesmas.
sampai ya lanjut usia kita masih Seperti tetap itu ya. laksanakan Ya. vaksin COVID ini. Di puskesmas masih tetap melaksanakan kawasan masker dan sebagainya dan cuci tangan masih tetap dilaksanakan ya. Itu masih tetap kita laksanakan. Wajib lah ya hukumnya. Iya, selagi pandemi ini belum dicabut, kita tetap melaksanakan cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, masih tetap kita laksanakan. Sepanjang ini tamu-tamu yang datang ke puskesmas yang ingin berobat masih tetap konsisten memakai masker. Iya, harus kita namanya puskesmas harus wajib memakai masker. Iya. Iya. Bila perlu yang tidak pakai masker kita suruh cari masker dulu Iya, ya. kita Demi suruh menegakkan ya cari masker atau kita kalau memang kita ada persediaan. ketersediaan kita bisa berikan masker. Nah, berkaitan dengan ini mungkin ada semacam himbauan lah ya dari petugas puskesmas untuk terus menggolkan agar pandemi ini betul-betul melandai. Mungkin ada yang mau disampaikan ya? Ya, jadi untuk wilayah kita di Lawang Kidul, jadi minta tolong kepada ibu-ibu, orang tua dari bayi dan balita, ya agar selalu menimbang bayi dan balitanya ke posyandu. Terus juga ikutilah setiap bulannya penimbangan. Terus juga jangan takut untuk diimunisasi. Iya. Jadi kalau anaknya sesuai dengan usia, datanglah ke posyandu tepat waktu jam 8, penimbangan sudah dilaksanakan. Terus juga imunisasi sesuai dengan usianya, jangan ragu karena imunisasi itu wajib. Yeah. Jadi jangan tidak dilaksanakan, di mana di pandemi ini bukan berarti kita untuk menyakiti anak, tapi untuk meningkatkan imunitas kepada bayi dan balita kita. Yeah. Begitu juga dengan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh warga. Memang vaksin kita sekarang ini masih belum tersedia, stok kita masih kosong. Untuk vaksinasi COVID ini kita membuat jadwal di puskesmas itu setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Jam berapa itu? Kita mulai pelayanan mulai jam 8 sampai selesai habis vaksin yang orang yang datang kita layani. Oh ya, jadi kalaupun waktunya hampir selesai tapi Kalau yang datang sasaran masih masih cukup, ada, sasaran masih ada, tetap kita layani Tetap ya, kita layani. sampai selesai ya. Sampai selesai. Nah, kita kembali ke awal ya, mungkin para kaji Tanjung Radio ada yang baru sempat bergabung. Boleh nggak sih di tempat-tempat yang berbeda untuk melaksanakan imunisasi selain puskesmas maksudnya? Ya, mungkin Mbak Yesi atau Ibu Yesi Putriani menyampaikan. Imunisasi boleh dilakukan di mana saja, di puskesmas atau di posyandu atau di dokter, semua bisa dilakukan karena vaksinnya sama. Iya, jadi artinya di puskesmas boleh, di mana saja boleh ya. Di mana saja boleh. Kemudian mungkin ada yang baru gabung juga, mungkin tadi belum banyak yang mengetahui. Apakah yang terjadi ketika si anak itu tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap? Dampaknya seperti apa? Anak jika tidak mendapatkan imunisasi lengkap, dia akan turun, antibodinya turun, mudah terserang penyakit, rentan akan penyakit maksudnya Pak ya, mudah terkena daya tahan tubuhnya kurang kalau dia tidak dapat imunisasi lengkap. Jadi disarankan anak-anak tuh kalau bisa imunisasinya harus lengkap. Harus lengkap ya. Oke. Nah, para kanca, mungkin Anda sudah mulai banyak diberikan pencerahan ya. Kemudian ini agak lari dikit dari tema kita tentang imunisasi, kita kembali ke posyandu dan sebagainya. Seberapa besar sih antusias para ibu untuk mengantarkan balitanya di puskesmas sepanjang petugas puskesmas yang melaksanakan tugas terus ya. Jadi seberapa besar? Jangan dijawab dulu Bu, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Tanjung Radio. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.